Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan keadaan di zaman akhir ini. Kita lihat begitu banyak peristiwa-peristiwa yang makin lama makin tidak bermoral. Khususnya kita bisa lihat di YouTube, di berita-berita, ada hubungan seks yang tidak wajar. Ini begitu banyaknya hubungan seks yang tidak wajar. Apakah ini kita benarkan atau dibenarkan oleh firman Tuhan atau tidak? Ya. Bolehkah ada perkawinan sesama jenis? Yang kita dengar di Amerika sudah ada beberapa gereja mensahkan dan memberkati perkawinan sesama jenis, ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan sebagainya. Kita tahu di Alkitab Tuhan memerintahkan agar manusia saling menikah, laki dengan perempuan, bukan laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin memberikan ayat dari Imamat pasal 20 ayat 15. Ya, Imamat pasal 20 ayat 15 saya bacakan ya. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Nah, akhir-akhir ini kita lihat banyak yang di foto-foto atau di YouTube atau di mana manusia berhubungan kelamin dengan binatang, ya. Hal itu dilarang oleh Tuhan. Manusia diciptakan oleh manusia dengan roh Allah. Manusia diciptakan Tuhan dengan menghembuskan nafasnya. Itulah roh Allah yang ditiup ke dalam daging. Sehingga manusia itu memiliki roh Allah di dalam tubuh jiwanya. Bagaimana kita bisa bedakan manusia itu ada roh Allah atau tidak? Manusia, kalau kita bandingkan dengan monyet binatang, kita manusia. Kalau kita dibilang kita berasal dari binatang, dari monyet, maka perilaku kita kayak binatang. Tapi kalau lihat keadaan sekarang, mungkin benar orang, karena banyak orang juga melihat orang sudah perilakunya kayak binatang. Saling bunuh, memperkosa, homoseks, berhubungan kelamin dengan binatang, dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak demikian. Yang jadi pertanyaan, coba kita renungkan sama-sama. Apakah manusia itu seharusnya sama dengan binatang? Jawabnya tidak, sudah pasti tidak. Karena dalam jiwa manusia, hati manusia, pikiran manusia, semua ada Roh Kudus, ada Roh Allah, Roh Pencipta. Kenapa saya katakan Roh Pencipta? Bapak, Ibu, teman-teman, coba kita bandingkan monyet dengan manusia. Satu, maukah kita dibilang monyet? Marah kan? Kedua, monyet, sepandai-pandainya monyet, apakah dia bisa untuk membuat
baju kalau kedinginan, sepandai-pandainya monyet, apakah dia bisa menciptakan alat atau perahu saat dia ada di pulau terpencil untuk menyelamatkan diri? Sebanyak akalnya monyet, bisakah dia bikin kancing baju? Tidak bisa jawabnya. Ya. Jadi kesimpulannya manusia tidak sama dengan monyet. Berarti manusia tidak sama dengan binatang. Berarti manusia jauh lebih mulia daripada binatang. Ini yang harus kita pegang. Nah, kalau manusia itu mulia, jangan berkelakuan tidak mulia. Jangan berkelakuan seperti binatang. Ya. Bapak Ibu, saya ingin bacakan lagi dari Imamat pasal 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati. Itu ayatnya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tahu ada larangan-larangan yang mengenai hubungan seks atau kenikmatan bersetubuh itu diatur dalam Alkitab oleh firman Tuhan. Bagaimana yang boleh berhubungan seks yang boleh dan cara berhubungan seks yang tidak boleh. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus pertahankan pengajaran ini, hukum ini, dan taati firman ini. Ya. Jangan ikut-ikutan dunia. Kalau Tuhan sudah melarang, jangan coba-coba lakukan. Ya. Saya pernah sekali waktu sedang menyampaikan firman Tuhan, saya mengatakan bahwa homoseks dilarang. Itu lagi ibadah ya. Salah satu jemaat yang adalah singer, ya, dia langsung angkat tangan. Kenapa dilarang? Mana aturannya? Karena banyak hamba Tuhan tidak berani mengungkapkan kebenaran ini. Maka di sini saya memberanikan diri. Kembali ke Alkitab, semua anak Tuhan, jangan melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan melarang, jangan lakukan. Kalau kita lakukan, kita berada dalam dosa. Kalau kita berada dalam dosa, tujuan kita adalah neraka, bukan surga. Hati-hati Bapak Ibu teman-teman sekalian. Coba perhatikan saudara-saudara kita. Jangan sampai ada yang terjerumus dalam hal ini. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Jangan lupa klik subscribe, share, supaya makin hari makin banyak orang kembali kepada firman. Makin hari banyak orang makin mengenal Tuhan dengan benar. Bukan diombang-ambing oleh ajaran nabi palsu. Dan bukan diombang-ambing oleh ajaran dunia. Sampai di sini, nanti kita sambung lagi.